Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Haji Sugiono SAG MPDI, yang pada kesempatan siang hari ini beliau izin karena ada suatu hal. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru serta para karyawan Min Satu Kendal. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini atas izin, atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluarga besar Min Satu Kendal, yakni para Dewan Asatidz, dapat melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita membawa syariat kebenaran, sehingga telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu dinul Islam, dan semoga telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu guru Min Satu Kendal, hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang kedua di bulan Ramadan, kita dapat bermujalasah, bertemu di majelis yang insya Allah mubarak ini. Tiada lain, kita adalah saling berbagi, saling memberikan nasihat, saling berbagi ilmu untuk keberkahan khususnya di bulan Ramadan ini. Dengan rahmat dan hidayah dari Allah, kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan yang penuh barokah ini. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga. Maka mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan banyak-banyak meningkatkan amal-amal ibadah kita, karena amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya yang sudah familiar bagi kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi endingnya, tujuan dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu apa? Ketakwaan adalah suatu bentuk ketaatan. Ketaatan kita terhadap Allah, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya
dan meninggalkan semua larangannya. Imtisalul awamir wastinabin nawahi. Nah, di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih ketakwaan ini dengan amal ibadah yang ditingkatkan pahalanya. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada salah satu malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Malam yang nilai kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Bayangkan, kita umur manusia saja jarang yang sampai 83 tahun. Apalagi kita dengan diberikannya kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika siang kita menjalankan ibadah puasa, ketika malam kita menjalankan qiyamul lail, mulai dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf, zikir, amalan-amalan yang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Ini merupakan amalan-amalan yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan khususnya di bulan Ramadan, sehingga sangat disayangkan jika kita melewatkan bulan Ramadan ini tidak ada peningkatan amal, tidak ada peningkatan ibadah. Maka marilah saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan jamaah pada umumnya, selagi kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang untuk menjumpai bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan. Hadis Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan ihtisaban, yaitu mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan ghufira, mengampuni dosa-dosa yang telah lewat, dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini suatu rahmat, suatu maghfirah dari Allah yang diberikan kepada umat Islam, sehingga mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan utama dari puasa adalah membentuk pribadi yang takwa, la'allakum tattaqun. Nah, indikator dari takwa atau cerminan dari takwa ini adalah melaksanakan amal soleh, membentuk kepribadian yang soleh. Nah, kepribadian yang soleh itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah soleh secara personal atau secara individu. Ini sangat mudah karena bulan ini sangat mendukung untuk kita meningkatkan amal ibadah, baik itu dengan sholat, dengan zikir, tadarus, dengan amalan-amalan yang dapat menambah pundi-pundi ibadah kita, sehingga membentuk pribadi yang soleh itu tentu harapan dari tadi insan yang bertakwa. Kemudian soleh secara sosial, yaitu soleh terhadap sesama, artinya kita memiliki kepedulian kepada sesama. Dengan kita melaksanakan puasa berarti melatih diri kita, membentuk pribadi yang peduli terhadap sesama, terhadap fakir miskin, terhadap fuqara, terhadap anak-anak yatim yang mungkin mereka hidup di bawah garis kemiskinan atau kekurangan, sehingga dengan kita merasakan lapar ini yang tidak seberapa, bayangkan dibandingkan dengan mereka-mereka yang mungkin sampai puluhan hari tidak makan atau makan seadanya, sehingga ini akan menumbuhkan rasa sosial, rasa peduli terhadap sesama. Inilah
salah satu dari pribadi takwa yaitu membentuk kesolehan sosial. Kemudian yang ketiga akan membentuk kesolehan lingkungan. Ya, ini akan membentuk pribadi kita untuk peduli terhadap lingkungan. Apalagi sekolah kita ya, sudah berwawasan lingkungan, sekolah adiwiyata. Nah ini dengan puasa, dengan kita melaksanakan ibadah puasa membentuk kepribadian lingkungan, artinya kita peduli terhadap lingkungan, terhadap sampah, terhadap polusi, terhadap mungkin hal-hal yang bisa merusak terhadap ekosistem. Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa kerusakan alam, kerusakan lingkungan baik di daratan maupun di lautan itu lebih banyak disebabkan oleh faktor ulah manusia. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah dari manusia, baik itu berupa pencemaran, baik itu berupa polusi, baik itu berupa sampah dan lain sebagainya. Intinya dengan puasa kita membentuk pribadi yang bertakwa, memiliki kesolehan terhadap personal atau pribadi, ketaatan langsung kepada Allah, dan memiliki kesolehan sosial terhadap sesama, kepedulian sosial terhadap sesama, dan kepedulian terhadap lingkungan, agar terwujud lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, sehingga menjadikan tempat tinggal kita menjadi tempat yang sejuk, enak, nyaman, dan membuat kita semakin hidup semakin tenang. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk mengisi kultum pada kesempatan siang hari ini, untuk mengisi jadwal yang aslinya Bapak Haji Sugiono, karena ada suatu hal saya menggantikan beliau. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.